kita tidak akan ragu-ragu untuk memberikan sanksi tegas terhadap jika ada wisatawan atau pengelola destinasi wisata yang lalai menerapkan protokol kesehatan. Bisa ditutup, dikurung, atau kalau misalnya masih membandel bisa dideportasi. Mas Andi, kita sekarang bahas soal mudik nih. Kan mudik ini kan saya menegaskan lagi ya Mas Andi, kalau mudik ini kan dilarang, tapi untuk berwisata itu boleh asal di domisili masing-masing. Benar atau tidak Bang Sandi? Jadi yang ingin saya sampaikan di sini tentunya keputusan pemerintah untuk meniadakan mudik diambil 100% untuk menekan penularan COVID-19. Jadi saya mohon sekali kepada masyarakat dan antara untuk menyampaikan bahwa keputusan berat ini kami ambil karena belajar dari liburan Lebaran tahun lalu, walaupun dalam bingkai PSBB dengan penyekatan dan lain-lain, kasus COVID-19 meningkat 90% lebih. Pada libur Nataru, kasus COVID meningkat 70%. Nah, belajar dari pengalaman tersebut, pemerintah mengambil keputusan tegas untuk melarang mudik. Nah, dalam bingkai PPKM skala mikro, tentunya kegiatan-kegiatan masyarakat dibatasi dan yang diperbolehkan itu sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat, termasuk wisata-wisata lokal. Misalnya kalau kita tinggal di Jakarta, wisata yang selalu menjadi favorit adalah di Ancol atau di Taman Marga Satwa Ragunan atau di Setu Babakan, wisata-wisata yang lain di Jakarta Timur di Taman Mini. Nah, ini yang mesti kita pastikan bahwa penerapan protokol kesehatannya ketat dan disiplin. Jadi jangan dibentur-benturkan. Keputusan peniadaan mudik ini murni kita ambil untuk memastikan tidak ada peningkatan kasus COVID-19. Nah, untuk tempat-tempat wisata yang diperbolehkan untuk dibuka mengacu kepada PPKM skala mikro harus secara disiplin dan ketat menerapkan protokol kesehatan 3M. Baik Bang Sandi, tapi kan pada ininya ya banyak masyarakat gitu sekarang sudah mulai letih gitu dengan segala pembatasan. Banyak juga yang masih melanggar prokes kayak gitu. Nanti persiapannya, antisipasinya seperti apa nih Bang Sandi? Apakah ada sanksi tegas di tempat-tempat wisata itu sendiri? Ya, kita harus bekerja sama dengan semua pihak ya, termasuk pihak-pihak keamanan, Satpol PP, Satgas COVID-19, karena dan juga pengelola destinasi wisata ini sangat penting ya, karena pengelola destinasi wisata ini ada di garda depan. Mereka harus menyiapkan juga satgas-satgas COVID-nya. Mereka harus antisipasi hal ini. Kita akan beri panduannya. Kita punya panduan CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Jadi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Ini panduan CHSE ini harus dipatuhi oleh para penyelenggara atau pengelola destinasi wisata dan sentra-sentra ekonomi kreatif agar protokol kesehatannya ini bisa dipatuhi secara menyeluruh dan bukan hanya di siang dan sore tapi juga di malam hari sesuai dengan bingkai PPKM skala mikro. Dan kita tidak akan ragu-ragu untuk memberikan sanksi tegas terhadap jika ada wisatawan atau pengelola destinasi wisata yang lalai menerapkan protokol kesehatan. Bisa ditutup atau untuk wisatawannya bisa didenda, bisa bahkan kalau di Bali kemarin
selain didenda, didetensi, dikurung, atau kalau misalnya masih membandel bisa dideportasi, bisa diusir dari destinasi wisata oleh pengelola. Dan jika ini berulang dan ini karena ketidakpatuhan wisatawan tersebut, ini tidak ada toleransinya.